Aku masih ingat betul pagi itu. Matahari baru saja mulai menyapa desa kecil kami yang terletak di kaki gunung. Saat aku membuka jendela kamar dan menghirup udara pagi yang segar. Suara burung berkicau, daun-daun bergoyang lembut tertiup angin. Semuanya terasa begitu damai. Di dapur, istriku sudah sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi hangat dan sayur bening mengisi ruangan sederhana kami. Aku, seorang ayah biasa, menjalani hari-hariku dengan satu tujuan, memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kecilku. Istriku, Dewi, wanita yang selalu kuanggap malaikat tanpa sayap, dan anak kami, Ardi, yang baru berusia 5 tahun, adalah alasan aku bangun pagi dan melangkah ke dunia luar yang penuh tantangan. Hari itu, seperti biasa, aku harus pergi ke kota kecil tak jauh dari desa untuk mencari nafkah. Pekerjaanku sebagai sopir ojek online bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi di tengah ekonomi yang tidak menentu. Tapi aku tak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang aku bawa pulang adalah bukti cinta dan tanggung jawabku. "Pak, sarapan dulu ya sebelum berangkat." Suara lembut Dewi membuat aku tersadar dari lamunanku. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang penuh kasih sayang. "Iya, nanti aku langsung pergi. Jangan lupa jaga Ardi ya." Dia mengangguk pelan, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang selalu aku coba sembunyikan. Aku tahu, setiap kali aku pergi, Dewi selalu merasa takut terjadi sesuatu padaku. Tapi aku selalu meyakinkan dirinya, aku akan kembali pulang. Setelah makan, aku merapikan helm dan jaketku, kemudian melangkah keluar rumah. Jalan desa yang kulalui sudah ramai dengan aktivitas pagi. Anak-anak berangkat sekolah, para petani mulai menyiapkan sawah, dan beberapa tetangga menyapa ramah. Aku menyetir motor tua itu dengan hati penuh harap. Semoga hari ini rezeki lebih baik dari biasanya, agar aku bisa membawa pulang sesuatu yang berarti untuk keluarga. Di perjalanan, pikiranku berkecamuk tentang masa depan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Dewi dan Ardi, tapi aku juga tahu banyak tantangan yang harus kuhadapi. Namun, aku yakin, selama aku terus berusaha dan percaya, semuanya akan baik-baik saja. Malam nanti, aku ingin cerita banyak hal pada mereka. Tentang perjalanan hari ini, tentang mimpi-mimpi yang aku simpan rapat di dalam hati. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tapi aku belum tahu, segalanya akan berubah mulai malam nanti. Saat malam mulai merayap menyelimuti desa, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Langit gelap bertabur bintang seolah menyaksikan langkahku yang semakin dekat ke rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa berat, dan suara angin membawa bisikan samar yang tak bisa aku mengerti. Sesampainya di depan pintu rumah, aku melihat Dewi sudah menunggu dengan tatapan cemas yang tak biasa. Matanya merah seperti habis menangis, tapi dia berusaha tersenyum saat aku melangkah masuk. Ardi sudah tertidur pulas di kamarnya, tapi aku bisa merasakan ada kegelisahan yang tak terlihat di sudut rumah ini. "Kamu pulang lebih cepat dari biasanya," kata Dewi pelan sambil menggenggam tanganku. "Aku khawatir sejak tadi. Ada sesuatu yang aneh di sekitar sini." Aku menggeleng, mencoba meyakinkan diri sendiri dan dia. Mungkin cuma angin malam atau bayangan pohon yang bergerak. "Jangan khawatir, aku di sini sekarang." Tapi saat aku duduk di ruang tamu, sebuah getaran aneh merayap ke dalam dadaku, seolah ada sesuatu yang memanggil dari jauh. Sebuah perasaan tak enak yang sulit diabaikan. Aku mencoba mengusirnya dengan tertawa kecil, tapi bayang-bayang di sudut ruangan membuat mataku tak bisa berpaling. Aku tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan tanpa kusadari, malam yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan membawaku jauh dari dunia yang aku kenal. Ketika aku beranjak tidur, suara lirih berdenting seperti nyanyian jauh dari hutan mulai terdengar. Suara yang menggoda dan sekaligus menakutkan. Aku merasakan ada sesuatu yang memanggilku, memaksaku untuk keluar dari rumah yang hangat ini. Aku harus pergi. Aku berbisik pada diri sendiri, tanpa tahu kemana langkah ini akan membawaku. Malam itu, aku memutuskan berjalan keluar ke jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di belakang desa, terhipnotis oleh suara yang semakin dekat dan wanita cantik yang entah dari mana muncul di hadapanku.
Mata wanita itu berkilau dalam gelap. Senyumnya begitu menawan, seperti memanggilku ke dunia yang tidak pernah kubayangkan. Aku tidak tahu, pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang penuh liku, bahaya, dan godaan yang membuatku mempertaruhkan segalanya demi kembali ke keluarga yang kucintai. Wanita itu berdiri di ujung jalan setapak. Sinar bulan menyelimuti tubuhnya yang anggun, dengan mata yang berkilau seperti bintang jatuh. Suaranya lembut, seolah mengalun dari alam lain, memanggil namaku dengan penuh kehangatan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kenapa kau datang sendirian, Ayah?" Tanyanya dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Bukankah lebih indah jika kau tinggal di sini bersamaku?" Aku terpaku, hati dan pikiranku bertarung. Suaranya seperti mantra, membuatku ingin mengabaikan semua kewajiban di dunia nyata dan menyerah pada pesona yang dia tawarkan. Namun, suara kecil di dalam dadaku terus berbisik, mengingatkanku pada Dewi dan Ardi, pada rumah yang hangat dan penuh cinta yang menungguku kembali. Aku menggenggam erat tangan yang mulai gemetar, berusaha mengusir bayang-bayang godaan yang mengelilingiku. "Tapi aku harus pulang," jawabku dengan suara serak, berusaha keras menahan getaran ketakutan dan kerinduan. "Aku punya keluarga yang menungguku." Wanita itu tersenyum, namun di balik senyum itu ada kesedihan dan rahasia yang dalam. "Keluarga? Kau pikir dunia ini akan membiarkanmu kembali begitu saja?" Seketika, suasana berubah. Jalan setapak yang tadi tampak sunyi dan damai kini berubah menjadi lorong yang berkelok-kelok, dipenuhi kabut tipis yang membelai kulitku dingin. Suara-suara asing mulai terdengar dari kejauhan, dan bayangan yang tak terlihat menyapaku dengan bisikan-bisikan halus. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah tanah menjerat setiap gerakanku. Wanita itu melangkah mendekat, menyentuh pipiku dengan lembut, dan dalam tatapannya aku merasakan ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kecantikan. "Aku akan memberimu pilihan," katanya pelan. "Tetap di sini, di dunia yang penuh keajaiban dan kebahagiaan tanpa beban, atau berjuang untuk pulang, meski jalan itu penuh liku dan bahaya." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan sekadar godaan biasa. Ini adalah perang batin yang akan menentukan nasibku. Aku harus memilih dengan hati yang paling tulus, antara janji palsu kemewahan dan kehangatan keluarga yang nyata. Malam itu, aku berdiri di persimpangan takdir, dengan wanita cantik dari alam gaib di depan mataku, dan rumah yang penuh cinta dalam ingatanku. Hatiku terasa tertarik kedua arah sekaligus. Pesona dunia yang dia tawarkan dengan janji-janji manisnya, dan suara lembut Dewi yang selalu memanggil dari kejauhan. Aku tahu, keputusan ini bukan sekadar soal aku atau dia, tapi tentang masa depan keluargaku. Wanita itu menatapku dengan mata penuh harap, seolah membaca segala kegelisahan dalam hatiku. "Jangan takut memilih. Aku akan membuatmu bahagia. Di sini, tak ada kesedihan, tak ada rasa kehilangan." Aku mengangkat wajah, mencoba menguatkan diri. Tapi aku harus bertanggung jawab. Ada Dewi dan Ardi yang menungguku pulang. Mereka adalah bagian dari jiwaku yang tak bisa kulepaskan. Suasana di sekitarku semakin berubah. Kabut tebal menari-nari seperti tirai yang memisahkan dua dunia. Suara-suara asing semakin keras, menggema di telingaku seperti seruan yang menuntut jawaban. Dalam kepalaku berputar ribuan pertanyaan. Apakah aku cukup kuat untuk melawan godaan ini? Apa yang akan terjadi jika aku memilih pulang, tapi tidak bisa kembali? Atau jika aku memilih tinggal, bisakah aku melupakan keluargaku? Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Aku menggenggam erat tanganku sendiri, berdoa agar diberikan jalan keluar. Tiba-tiba, wanita itu melangkah mundur. Wajahnya berubah sendu. "Waktu memilihmu hampir habis. Jangan biarkan kesempatan ini lenyap begitu saja." Aku menelan ludah, sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang godaan, tapi ujian terbesar dalam hidupku. Aku harus membuat keputusan yang akan menentukan segalanya. Dengan napas berat, aku melangkah mundur, berusaha mencari jalan kembali ke dunia nyata, ke pelukan keluarga yang kucintai. Namun, langkahku terhenti oleh bisikan angin yang membawa suara yang sangat akrab. Suara itu,
suara Dewi memanggilku dari kejauhan. "Aku di sini, tunggu aku." Aku menutup mata, merasakan haru yang dalam dan tekad yang menguat. Perjuanganku baru saja dimulai. Namun, ketika aku membuka mata kembali, aku sudah berada di tengah kabut yang semakin tebal dan dingin. Dunia di sekitarku berubah menjadi labirin tanpa ujung, penuh suara-suara samar dan bayangan yang bergerak pelan di sela-sela kabut. Aku tahu, ini adalah ujian berat yang harus kulalui untuk kembali ke keluargaku. Setiap langkah terasa berat dan penuh ketidakpastian. Wanita cantik itu muncul lagi, kali ini dengan tatapan yang campur aduk antara belas kasihan dan kesedihan. "Kau berani memilih pulang, tapi jalanmu tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus kau hadapi." Aku mengangguk, tidak gentar meski hati ini bergetar takut. Aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Dewi dan Ardi. Langkah demi langkah, aku melangkah menembus kabut, menghadapi berbagai ujian batin yang datang tanpa henti. Suara-suara yang meragukan tekadku, bayangan-bayangan yang mencoba menggoda dengan janji-janji kosong, dan dinginnya kesepian yang menjerat jiwa. Aku pernah terpeleset, hampir menyerah, tapi bayangan keluarga yang kutinggalkan di dunia nyata selalu membakar semangatku. Di tengah keputusasaan, aku menemukan secercah cahaya, tanda bahwa aku masih bisa pulang. Namun, cahaya itu tak datang tanpa harga. Ada rintangan terakhir yang menunggu, sebuah persimpangan yang harus kuambil dengan hati yang paling tulus dan keberanian tanpa batas. Aku tahu, jika gagal di sini, aku akan terperangkap selamanya di antara dunia yang tak kukenal, jauh dari cinta dan kehangatan yang kucari. Dengan nafas tertahan, aku melangkah ke persimpangan itu, memilih jalan yang paling sulit, yang penuh dengan harapan dan doa yang tak pernah padam. Namun, jalan itu tidak seperti yang kubayangkan. Setiap langkahku disambut oleh bayangan-bayangan masa lalu yang berbisik pelan di telingaku. Mereka adalah ingatan-ingatan yang selama ini kubawa, tapi belum pernah aku hadapi dengan sepenuh hati. Kegagalan, keraguan, dan rasa takut yang menggerogoti semangatku. Wanita cantik dari alam gaib itu muncul kembali. Kali ini bukan sebagai penggoda, melainkan sebagai pengingat. Kau tidak bisa lari dari masa lalumu. Kau harus melawannya jika ingin kembali. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak hanya berjuang demi keluargaku, tapi juga demi diriku sendiri. Aku harus kuat. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu berubah menjadi sosok-sosok yang pernah menyakitiku, yang dulu membuatku ragu untuk maju. Tapi aku berdiri tegak, menatap mereka satu persatu, dan berkata dalam hati, aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Perlahan, bayangan itu memudar, tergantikan oleh cahaya hangat yang menyelimuti diriku. Aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam darahku, keberanian yang lahir dari cinta dan tekad. Namun, perjuangan belum usai. Masih ada satu ujian terbesar menunggu di ujung jalan. Pilihan yang akan menentukan apakah aku benar-benar bisa pulang atau harus terjebak selamanya. Dengan hati yang lebih kuat dan tekad yang lebih bulat, aku melanjutkan perjalanan, menatap masa depan yang penuh harapan. Namun, saat aku melangkah melewati sebuah gerbang bercahaya redup, tiba-tiba seluruh dunia di sekitarku berubah. Kabut tebal bergulung-gulung, suara-suara riuh berganti dengan sunyi yang menekan. Aku berdiri di ruang kosong, tanpa arah, tanpa cahaya selain dari hatiku sendiri. Di depan mataku, wanita cantik dari alam gaib muncul sekali lagi, namun kali ini wajahnya penuh duka. Ini adalah ujian terakhir. Aku tidak bisa membantumu melewatinya. Aku terdiam, terpukul oleh kenyataan itu. Semua usaha yang sudah kulakukan, semua keberanian dan doa, seolah tidak cukup. Mereka yang selama ini menguji, kini berdiri di sekelilingku, membentuk lingkaran yang menghalangiku pulang. Jalan yang kucari tiba-tiba tertutup, dan hanya ada satu pilihan tersisa, pilihan yang paling sulit dan penuh risiko. Aku harus memilih antara tetap tinggal di alam gaib yang indah namun penuh penyesalan, atau menghadapi kegelapan dan ketidakpastian dunia nyata yang kutinggalkan demi keluargaku. Hatiku bergejolak, air mata mulai mengalir tanpa kuasa ditahan. Tapi aku tahu, memilih bukanlah soal mudah atau sulit.
Ini tentang keberanian mencintai dan berkorban. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, aku mengucapkan kata-kata yang kutahu akan mengubah segalanya. Aku memilih pulang untuk keluarga yang kucintai. Kata-kata itu terucap dari bibirku dengan suara yang bergetar, membelah keheningan alam gaib yang mengelilingiku. Saat itu, aku merasa seolah seluruh semesta menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita cantik itu menatapku dengan mata yang penuh campuran kesedihan dan kekaguman. Dia tahu, aku telah melewati ujian yang tak semua mampu menaklukkan. Tapi dunia yang kujejak bukanlah dunia yang mudah. Sesaat setelah aku mengikrarkan pilihan itu, kabut tebal dan bayangan-bayangan gelap yang selama ini mengelilingiku seolah mencoba menahan langkahku. Suara-suara samar mulai menggema, membisikkan keraguan dan ketakutan. Namun, aku menggenggam erat niatku, memegang erat kenangan akan Dewi, istriku, dan Ardi, anak kecil kami yang selalu tersenyum saat aku pulang kerja. Langkah demi langkah, aku melangkah maju, melewati lorong-lorong misterius yang dipenuhi oleh gema masa lalu dan bisikan masa depan yang tak pasti. Setiap sudut terasa seperti menantangku, menguji seberapa besar tekad dan keberanianku untuk kembali ke dunia nyata. Aku tak boleh mundur, aku harus melanjutkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul menghalangiku. Wujudnya samar tapi aura dinginnya sangat menusuk hati. Sosok itu bukan musuh yang jelas, melainkan representasi dari ketakutan terdalamku, ketakutan akan kegagalan, kehilangan, dan kesendirian. Ia berbicara dengan suara yang bergema. Mengapa kau harus kembali ke dunia yang penuh penderitaan? Tinggallah di sini, di mana kau bebas dari semua beban. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh keberanian. Dunia yang kutinggalkan memang penuh tantangan dan luka, tapi di sanalah keluargaku. Di sanalah arti kehidupan yang sebenarnya. Aku memilih cinta dan tanggung jawab, bukan pelarian. Sosok itu menghilang perlahan, meninggalkanku dalam keheningan yang agak lega. Tapi perjalanan belum usai. Aku tahu aku harus melewati rintangan terakhir. Sebuah jembatan tipis yang membentang di atas jurang gelap. Jembatan itu terbuat dari cahaya yang rapuh. Hanya bisa dilalui oleh mereka yang hatinya benar-benar tulus dan teguh. Aku melangkah perlahan, satu demi satu, merasakan getaran yang menyelimuti tubuhku. Angin dingin berhembus kencang, hampir membuatku kehilangan keseimbangan. Tapi aku terus maju, fokus pada gambaran Dewi dan Ardi yang menungguku di rumah. Setengah jalan menyeberang, kaki kananku terpeleset, dan jantungku nyaris berhenti saat aku hampir terjatuh ke dalam jurang. Namun, aku berhasil menahan diri dan berdiri tegak kembali. Air mataku mengalir deras, bukan karena takut, tapi karena beban yang selama ini kupikul dan cinta yang tak pernah pudar. Sesampainya di ujung jembatan, aku melihat cahaya terang yang menandakan batas antara alam gaib dan dunia nyata. Suara-suara lembut mulai memanggil namaku, menguat seiring aku melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, aku merasa seperti ditarik oleh kekuatan besar. Tubuhku melayang, dan dalam sekejap, aku terjatuh ke dalam kegelapan. Namun, saat kegelapan itu mulai memudar, aku menemukan diriku berada di ruang yang familiar, rumahku. Aku membuka mata, disambut oleh sinar matahari pagi yang masuk lewat jendela. Suara tawa kecil Ardi dan sentuhan hangat Dewi yang mengelus rambutku menyentuh jiwaku lebih dalam dari apapun. Kamu pulang. Suara Dewi bergetar penuh haru. Aku mengangguk, air mata bahagia mengalir di wajahku. Aku berjanji, tidak akan pergi lagi. Malam-malam penuh perjuangan dan ujian itu terasa seperti mimpi. Tapi aku tahu itu nyata karena aku kembali dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dalam. Kini aku sadar bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih penting selain keluarga, dan tidak ada perjalanan yang lebih berat selain perjalanan pulang ke rumah. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku saat aku memejamkan mata, menikmati momen yang begitu berharga, rumah, istri, dan anakku. Namun, perjalanan pulangku belum sepenuhnya usai. Rasa takut dan kekhawatiran masih bersembunyi di sudut hatiku. Bagaimana jika aku kembali lagi terperangkap? Bagaimana jika dunia nyata ternyata tidak sehangat yang kurasakan saat ini? Aku membuka mata perlahan,
memandang wajah Dewi yang penuh cinta dan Ardi yang tertawa riang. Mereka adalah alasan aku berjuang, alasan aku bertahan. Di saat yang sama, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang jiwa. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata ulang hidupku. Semua terasa lebih indah, namun juga penuh tanggung jawab. Aku harus bekerja keras demi keluarga, tapi aku tak ingin kehilangan mereka lagi karena kesibukan dan ketidakpedulian. Namun, malam itu, ketika aku hampir terlelap, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah suara halus memanggil namaku dari dalam gelap. Suara wanita cantik itu, dari alam gaib, tapi kali ini tidak lagi sebagai penggoda, melainkan sebagai pembimbing. Aku tahu kau kembali, tapi masih banyak yang harus kau selesaikan, katanya lembut. Aku menelan ludah, mengetahui bahwa perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Apa yang masih harus kulakukan? Tanyaku. Wanita itu tersenyum penuh arti. Ada sesuatu yang harus kau lepaskan agar hatimu benar-benar bebas. Sesuatu yang selama ini kau bawa tanpa sadar. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke alam gaib, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai pejuang yang siap melepaskan beban. Aku melihat bayangan diriku sendiri, penuh luka dan penyesalan, menunggu untuk disembuhkan. Aku sadar, selama ini aku membawa beban yang lebih berat dari fisik, yaitu rasa bersalah karena meninggalkan keluargaku dan ketakutan akan kehilangan mereka selamanya. Beban itu yang membuat aku sulit benar-benar pulang. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melepaskan segala rasa itu. Dengan keberanian baru, aku menghadapi bayangan masa lalu, memaafkan diriku sendiri, dan meminta maaf kepada mereka yang pernah aku lukai. Ketika pagi tiba, aku merasa lebih ringan. Seolah ada cahaya baru yang mengisi relung jiwaku. Aku tahu, aku siap menyambut masa depan dengan hati yang terbuka. Hari-hari berikutnya, aku belajar menikmati waktu bersama Dewi dan Ardi tanpa tergesa-gesa. Aku mulai menulis cerita perjalanan luar biasa ini, bukan hanya sebagai pengingat, tapi juga sebagai warisan bagi anakku kelak. Perlahan, aku merasakan bahwa wanita dari alam gaib itu mulai menghilang dari hidupku. Bukan karena ia menjauh, tapi karena aku sudah melewati ujian terberat, menerima dan mencintai diriku sendiri dan keluargaku tanpa syarat. Kini aku tahu bahwa jalan pulang adalah perjalanan jiwa, bukan sekadar fisik. Aku bersyukur atas setiap detik yang kujalani, setiap rintangan yang kuhadapi, karena itu yang membentuk aku menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Aku menatap langit malam, berterima kasih kepada semesta yang memberiku kesempatan kedua. Dalam hati, aku berjanji untuk terus menjaga keluarga ini dengan cinta yang tulus dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dan untuk kalian yang membaca cerita ini, ingatlah, kadang, untuk menemukan cahaya yang sejati, kita harus berani menghadapi kegelapan terdalam dalam diri kita sendiri. Kalimat itu terus terngiang di benakku setiap malam saat aku memandang wajah Dewi dan Ardi yang tertidur pulas di kamar sebelah. Aku tahu, perjalanan ini sudah hampir usai. Namun, seperti setiap akhir yang indah, ini bukan sekadar sebuah penutup, melainkan awal baru. Aku kembali menatap sekeliling rumah, merasakan hangatnya sinar matahari pagi yang menyelinap melalui jendela. Aroma kopi yang diseduh sendiri, tawa kecil Ardi yang membahana di halaman, dan senyum tulus Dewi menyatukan segalanya menjadi satu keajaiban sederhana yang dulu sering aku abaikan. Perjalanan yang kulalui bukanlah perjalanan biasa. Aku menempuh lorong waktu dan ruang yang tak terlihat oleh mata manusia, bertemu dengan makhluk dan cerita yang bahkan sulit dipercaya. Tapi semua itu nyata, karena aku yang mengalaminya. Di sepanjang jalan itu, aku belajar banyak tentang cinta, kehilangan, keberanian, dan pengorbanan. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan fisik, melainkan kekuatan hati untuk terus bertahan dan percaya pada keajaiban yang ada di balik kegelapan. Malam itu, ketika aku terjaga dari tidur, aku melihat cahaya samar yang menari-nari di sudut ruangan. Aku tahu, itu bukan bayangan biasa. Itu adalah pertanda, sebuah pengingat bahwa alam semesta selalu hadir dengan caranya sendiri untuk menjaga kita. Aku tersenyum, memejamkan mata,
dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada wanita cantik dari alam gaib yang pernah menuntunku. Terima kasih kepada keluargaku yang menjadi alasan hidupku. Dan terima kasih kepada diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini berbeda. Ada kedamaian yang terpancar. Ada cahaya yang abadi. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku sudah siap. Siap untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan hati yang penuh harapan. Cerita ini bukan hanya milikku. Ini adalah cerita kita semua. Tentang bagaimana kita bisa tersesat, tapi juga menemukan jalan pulang. Tentang bagaimana cinta bisa menjadi pelita di saat gelap dan bagaimana keberanian bisa mengalahkan ketakutan terbesar. Aku berharap siapapun yang membaca kisah ini akan terinspirasi untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu mencari cahaya, bahkan saat semuanya tampak gelap dan tak pasti. Karena hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit dan melangkah maju. Di akhir cerita ini, aku ingin mengingatkan satu hal yang sederhana namun sangat penting. Jangan pernah lupakan keluargamu, cintailah mereka dengan sepenuh hati, dan jangan takut untuk meminta pertolongan ketika kau merasa lemah. Keluarga adalah rumah, dan rumah adalah tempat di mana kita selalu bisa pulang, meski jalan pulang itu kadang berliku dan penuh misteri. Dengan penuh rasa syukur, aku menutup buku perjalanan hidupku yang luar biasa ini, siap membuka lembaran baru dengan semangat dan cinta yang tak pernah pudar. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga cerita ini menginspirasi dan menguatkan hati kita semua.